ambisi dari Trump untuk dia mengatakan bahwa saya ini raja bukan untuk negara Amerika Serikat, untuk dunia. Mengerikan sekali ya. Iya, tapi sekarang oleh Trump dibuat le monde c'est moi. Dunia adalah saya. Dia ingin mengatur dunia. Gimana dia mengatur dunia itu? Dengan dua instrumen yang dia punya, yang Amerika punya, yaitu pengenaan tarif dan senjata. Kekuatan. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama Kasih Paham. Kita lanjutkan perbincangan. Prof. Hik, saya ingin sedikit membantu publik memahami apa yang ada di pertimbangan-pertimbangan pemerintah saat ini. Jadi kita mencoba membaca statement-statement dari para pejabatnya ya. Dari Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan semua pembicaraan Dewan Perdamaian on hold. Semua perhatian shifted ke Iran. Sementara kata Ketua MPR Ahmad Muzani, Dewan Perdamaian adalah bagian dari upaya mempercepat proses perdamaian, proses kemerdekaan Palestina. Nah, cuma kemudian ada persoalan Iran. Ini yang saya kira Presiden sudah menyampaikan pandangan lebih jelas. Nah, pertanyaannya, bisakah memandang BOP dengan upaya percepatan perdamaian atau kemerdekaan Palestina dengan serangan Amerika Serikat ke Israel, serangan Amerika Serikat Israel ke Iran itu sebagai dua hal yang terpisah? Nah, ini kan aneh nih, Bapak Menlu bilang on hold, kan begitu ya. Karena mungkin dalam benak Bapak Menlu masih terfikir resolusi 2803 bahwa khusus kita membicarakan soal Gaza. Iya. Ya, karena ada perang Iran, soal Gaza tunggu dulu ya. Kita sekarang fokus ke masalah Iran. Padahal kalau kita lihat dari pasal 1 Piagam BOP, itu kan areas affected or threatened by conflict. Jadi kan harusnya dalam konteks Iran juga harusnya kita bahas dong di sini kan. Kenapa harus di on hold gitu kan? Nah, ini yang kemudian ditafsirkan secara berbeda oleh media-media di luar negeri. Seolah-olah Indonesia sekarang mau menunda untuk sementara keberadaannya di BOP. Padahal maksudnya Pak Menlu mungkin on hold itu adalah kita tunda sebentar. Karena ada isu Iran, kita nggak bicara soal Gaza, perdamaiannya di sana. Ya, jadi kita on hold. Dalam konteks seperti itu juga mungkin tentara yang seharusnya sudah akan dipasok, Bapak Presiden kan sudah menyampaikan di pertemuan pertama BOP 8.000 tentara nih. Iya. Itu juga mungkin akan on hold dulu. Mungkin gitu ya. Saya kan nggak bisa membaca secara tegas gitu apa yang diinginkan oleh Bapak Menlu, on hold. Demikian juga Pak Ketua MPR, ya kan, bahwa ya beliau intinya mengatakan bahwa ya nanti kita bicara soal Palestina. Ini yang menurut saya salah memahami BOP versi Piagam. Karena BOP itu sebenarnya bukan hanya soal Gaza ya, bukan hanya soal Palestina. Atau versi Piagam ya, versi Piagam BOP yang dibuat oleh Trump. Tapi kalau versi resolusi 2803, ya memang itu hanya soal Gaza. Karena di situ di pasal 2-nya itu dijelaskan bahwa ada kata-kata bahwa BOP ini pemerintahan sementara yang punya legal international legal capacity untuk di redevelopment of Gaza. Itu ada di pasal 2-nya. Tapi di Piagam BOP saya udah baca satu persatu, tidak ada kata Gaza. Kalau teman-teman Google, cari aja full text charter BOP, itu akan keluar. Tapi nanti salah satunya dari Times of Israel, jadi dari Israel. Dan nanti di Google aja, di search aja, ada nggak kata Gaza? Nggak ada, artinya itu bisa di mana saja. Dan ini kan sebenarnya ambisi dari Trump untuk dia mengatakan bahwa saya ini raja, bukan untuk negara Amerika Serikat, untuk dunia. Mengerikan sekali ya. Iya, saya pernah menulis satu artikel di media nasional. Saya menulisnya gini, dunia adalah saya. Terinspirasi dengan apa yang dikatakan oleh Louis ke-14 di Perancis yang mengatakan l'état c'est moi. L'état itu kan negara kan? Negara adalah aku adalah negara. Tapi sekarang oleh Trump dibuat le monde c'est moi. Dunia adalah saya. Dia ingin mengatur dunia. Gimana dia mengatur dunia itu? Dengan dua instrumen yang dia punya,
yang Amerika punya, yaitu pengenaan tarif dan senjata, kekuatan militer. Dan ini yang dipraktekkan. Oke, saya ingin masuk ke perang saat ini, Prof. Hik. Ada yang memprediksi ini akan sebentar saja, tidak akan lama. Tapi ada juga yang memprediksi ini kayaknya bisa panjang karena kedua kubu sama-sama ngotot tidak akan berhenti kan sampai tujuan mereka tercapai. Nah, kalau Anda sendiri membacanya akan seperti apa ini? Gini Tasya, cepat atau lambat itu saya ini bukan peramal ya. Kalau peramal saya bisa mengatakan cepat atau lambat. Tapi saya gini membaca saya. Ada 5 faktor yang akan menentukan cepat atau lambatnya. Pertama, stamina dari negara-negara yang berperang. Artinya stamina ini bagaimana senjata mereka, alutsista mereka, masih banyak atau tidak. Kemarin Presiden Trump sudah manggil industri persenjataan mereka. Bisa nggak dalam jangka waktu cepat kamu membuat, ya kan? Israel udah menyerang Gaza. Banyak senjata yang digunakan untuk menyerang Gaza. Iran kita nggak tahu nih. Seberapa banyak sih yang di stockpile sama Iran, rudal-rudalnya, drone-nya, ya bahkan mungkin apakah ada kecepatan untuk memperkaya uranium kemudian bisa membuat senjata nuklir, kita nggak tahu nih, ya kan? Tapi ini yang akan menentukan cepat atau lambatnya atau lamanya suatu perang itu. Kalau mereka masih banyak ya dan kemudian masih mengatakan bahwa kita akan hantam terus, ya pasti akan lama. Iya, kalau Iran kan kemarin bilangnya 6 bulan ya, dia kuat 6 bulan. Kira-kira 6 bulan. Trump bilang 4 sampai 5 minggu. Iya. Ya mungkin basisnya adalah stockpile dari alutsista. Belum lagi harus diingat, ini nanti untuk bisa benar-benar memenangkan perang, karena yang menyerang ini kan Israel dengan Amerika Serikat. Kalau Iran kan dalam posisi defensif ya, diserang. Nah, itu harus ada pasukan darat. Nah, sekarang ini pasukan tempur dari udara. Jadi kalau tempur dari udara itu bisa melemahkan, tetapi belum benar-benar bisa menguasai wilayah yang diserang itu. Nah, nanti ini wilayah darat. Tapi Amerika udah bilang nih sama Israel untuk bisa supaya pasukan darat tuh bahaya nih karena banyak yang akan meninggal nih kalau ada pertempuran kayak begitu, dan Amerika Serikat akan repot nih ke publiknya. Maka yang sekarang digunakan adalah mereka yang anti pemerintah kemarin. Didorong untuk sekarang waktunya Anda untuk mengambil alih pemerintah. Kedua, para garda revolusi diminta untuk membelot. Kalau Anda membelot, saya kasih imunitas. Katanya Trump juga seperti itu kan. Karena mereka pegang senjata. Demikian juga Israel. Kalau Israel kemarin itu oposisinya bilang, karena kita melawan Iran, maka kita akan bersatu dengan pemerintahan. Tapi juga jangan lupa, Iran karena Ayatollah Khomeini ditewaskan oleh Amerika dan Israel, itu membuat militansi dari otoritas di Iran dan rakyat di Iran mungkin sebagian besar semakin tinggi. Karena mereka lebih solid, mereka ini martir, mati syahid.